Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dan jumpa lagi. Berkat Tuhan menanti saudara-saudara yang akan berkumandang dari Hanggar Teknik Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Menyangkut firman Tuhan ini ada pertanyaan dari warga jemaat yang sangat menarik dan menuntun kita untuk memahaminya. Terima kasih atas firman-Nya. Untuk Asyur Sesoid, saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana menyambut kedatangan Raja Dunia. Terima kasih. Saudara-saudara, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara dari sorga yang nyaring dan berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita. Tiupan sangkakala, tetret, suara berkata dari surga, Dia akan memerintah sampai selama-lamanya, memerintah dunia ini. Rupanya saudara-saudara, Yesus Kristus yang kita songsong kedatangannya kembali, Dialah Raja atas dunia ini. Dan rupanya saudara-saudara, kehidupan dunia ini menjadi penting, dan itu menjadi tema percakapan di sorga. Itu sebabnya suara-suara itu berkata, mendeklarasikan bahwa Yesus itulah Tuhan yang diurapi oleh Bapa kita, dan Dialah Raja selama-lamanya. Dunia menjadi tema penting, tapi kita yang hidup di dunia tidak sadar, tidak mengakui, apalagi tidak merasakan betapa pentingnya hidup kita di dunia ini. Jangan-jangan kita sering berpikir dan tidak sadar menjadi sebuah pelarian untuk hidup penting di surga, padahal tema pentingnya hidup di dunia ini. Dan itu menjadi tema. Itu sebabnya kita menyongsong kedatangan Kristus kembali, karena Dia adalah Raja dunia sejak saat ini. Saudara-saudaraku, itu berarti hormatilah dunia ini. Hormatilah kehidupan di dunia ini. Dan maksimalkan hidup kita di dunia ini, karena Tuhan melihat dunia ini penting.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, yang disuarakan oleh suara yang marak, yang sudah dipercakapkan dan sudah dideklarasikan bahwa dunia ini penting karena Kristus Raja dunia. Itulah saudara-saudara. Tetapi ingat, yang kita alami di dunia ini sering membawa, sering menarik, sering memaksa kita untuk menjadi duniawi. Oleh karena itu, mari kita hormati dunia ini, kita hormati hidup di dunia ini, kita perjuangkan dengan baik, agar jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, agar surgawi di dunia. Saudara-saudaraku, Dialah Raja yang kekal, Raja dunia untuk selama-lamanya. Di dunia ini banyak raja, banyak penguasa, banyak pejabat yang berkuasa, baik di gereja, baik di organisasi, baik di negara. Semua menekankan jabatan. Tetapi raja bisa silih berganti. Raja yang satu datang dan pergi digantikan oleh raja yang lain. Pemimpin yang satu yang jadi penguasa datang dan pergi dan digantikan dengan yang lain. Semua saudara-saudara silih berganti, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Dia Raja dunia. Oleh karena itu, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kita merespon suara sukacita, deklarasi, tiupan sangkakala diikuti suara yang mengatakan Dia yang diurapi, Yesus Kristus itulah Raja dunia untuk selama-lamanya. Bagaimana respon kita untuk itu? Respon kita yang paling pas. Sambutlah dengan hati, bahkan seluruh hidupmu. Selamat datang Raja dunia. Selamat datang Rajaku. Itu artinya apa? Selamat datang Rajaku. Engkaulah Raja dunia. Aku enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, jangan sombong. Selamat datang Raja dunia, Rajaku, jabatanku sementara. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Gunakan jabatanmu. Jabatan apapun. Apakah jabatan pelayanan? Apakah jabatan pengabdian? Apakah jabatan di pemerintahan? Gunakan untuk menghadirkan kerajaan sorga di dunia. Jadikan hidup sorgawi di dunia, bukan terjebak di dalam hidup yang duniawi. Saudara-saudara, intinya siapapun kita, apapun jabatan kita, marilah kita melayani kerajaan sorga. Karena Kristus Raja dunia, kita yakin Dia bekerja di dalam seluruh sistem pemerintahan, di dalam seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, yang sudah dipilih di dunia ini. Karena Tuhan Yesus Raja dunia, Dia mengendalikan dunia ini dengan Roh-Nya yang kudus. Dia bisa menerobos setiap penguasa untuk menjadi raja yang benar di bidangnya, di tempatnya, di negaranya. Tapi ingat, Yesus Kristus Raja dunia. Saudara-saudaraku, tidak ada raja, tidak ada pemerintahan yang berani mengeluarkan statement anti keadilan. Terlepas keadilan itu belum konkret 100%, tapi perjuangan keadilan
baik di tengah bangsa ini maupun di berbagai negara di dunia itu sejalan dengan datanglah kerajaanmu karena Kristus Raja atas dunia ini. Keadilan menjadi ciri khas karakter Raja yang melayani kerajaan surgawi. Kasih itu alternatif untuk dunia ini. Ketika dunia ini ingin sibuk dengan dirinya sendiri, berjuang mencapai untuk kepuasan dirinya sendiri, maka berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa mewarnai hidup kita dan menjadi alternatif bagi dunia ini. Agar menjadi surgawi, tidak boleh kasih hilang. Apabila kasih sudah hilang, maka dunia menjadi sangat duniawi. Tetapi kalau kasih Tuhan itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita, di dalam jabatan kita, apapun itu, maka dunia ini menjadi surgawi. Saudara-saudaraku, dan yang ketiga, karakternya adalah berkorban. Karena kita melayani kerajaan surga bukan untuk dilayani. Kamuflase, manipulasi, itu bukan karakter dari melayani kerajaan surga. Tetapi berkorban itu salah satu bentuk konkret bahwa kita melayani kerajaan surga. Kita menyongsong deklarasi Yesus Kristus Raja dunia. Dan kita katakan, selamat datang Raja dunia. Selamat datang Rajaku. Kulayani engkau dengan apa yang ada padaku, dengan jabatan yang ada padaku, dengan kuasa pada kapasitasku. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Yesus Kristus itulah firman Tuhan yang telah berkumandang, itulah berkat Tuhan yang sudah sampai bagi kita. Dan oleh karena itu, kabar-kabari juga pengalaman iman, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan ketika kita telah mendengar, menikmati, dan menghidupi firman berkat Tuhan ini. Agar jangan lupa untuk berbahagia dan berbagilah berkat Tuhan terhadap yang lain. Tuhan memberkati kita.